Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas seputar kepemimpinan dalam berorganisasi. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor dalam mencapai sebuah keberhasilan di organisasi. Pemimpin berperan mengarahkan, memotivasi, dan membangun kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian, penerapan, dan peran dalam pemimpin di organisasi. Yuk simak! Sekarang, apa sih arti pemimpin itu? Beberapa ahli punya sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut Dakar, pemimpin hebat itu bukan yang punya banyak pengikut, tapi yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin barunya. Tapi tahu nggak sih teman-teman, pemimpin dan kepemimpinan itu beda loh. Pemimpin itu subjek atau orangnya disebut leader, sedangkan kepemimpinan itu aktivitas atau proses yang mempengaruhi, disebut leadership. Makanya, orang bisa jadi pemimpin secara formal, punya jabatan, tapi belum tentu punya kepemimpinan yang jelas. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak punya jabatan, tapi kuat pengaruhnya di satu organisasi, itu tetap bisa disebut kepemimpinan. Lalu, apa aja sih peran pemimpin? Ada 6 peran utama untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pertama itu pengarah, yang kedua itu pengambil keputusan, yang ketiga ada motivator, yang keempat menjadi komunikator, yang kelima untuk menjadi koordinator, yang terakhir itu sebagai penyelesai konflik. Seorang pemimpin harus memuat 6 peran utama tersebut untuk menjalankan organisasi secara efektif dan efisien. Tujuan utama dari kepemimpinan itu adalah biar target organisasi tercapai dengan efektif dan efisien. Selain itu, ada 3 poin penting lainnya. Nah, yang pertama meningkatkan kinerja dengan pemimpin memotivasi dan membina anggotanya agar kerjanya lebih optimal. Nah, yang kedua dengan membangun kerjasama. Dengan pemimpin menciptakan sinergi antara anggota lewat komunikasi dan koordinasi yang jelas. Nah, yang ketiga dengan lingkungan yang kondusif. Pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang saling percaya dan nyaman. Selain itu juga agar pemimpin menyelesaikan konflik dengan secara adil. Nah, buat mewujudkan tujuan-tujuan kepemimpinan yang tadi, biasanya setiap pemimpin mempunyai cara yang berbeda-beda. Dalam teori organisasi, hal ini dijelaskan lewat 5 teori besar kepemimpinan. Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada teori sifat, yaitu trait teori. Yang kedua ada teori perilaku atau behavior teori. Yang ketiga ada teori situasional, dan yang keempat ada teori transformasional. Kelima ada teori transaksional. Kepemimpinan diterapkan di berbagai organisasi seperti kampus, perusahaan, dan komunitas. Tugas dari seorang pemimpin yaitu mengarahkan semua anggota agar semua tujuan tercapai. Kepemimpinan yang baik dapat menimbulkan dampak yang positif, yaitu apa? Pertama, ada komunikasi yang baik, jalin kerjasama yang baik, serta solidaritas. Namun, adanya beberapa hambatan seperti komunikasi yang tidak baik, jalin sama yang tidak sama atau tidak solidaritas, serta hilangnya motivasi. Solusinya adalah meningkatkan kerjasama sesama antar tim. Yang kedua adalah gaya seorang kepemimpinan. Yang ketiga adalah apresiasi dalam setiap anggota. Yang keempat adalah evaluasi pada anggota. Sebagai contohnya, yaitu seorang project manager yang sedang memimpin sebuah event. Tugas dia adalah mengkoordinasi seluruh divisi, mengambil keputusan saat adanya terjadinya masalah. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada jabatan, tetapi juga pada kemampuan berkomunikasi, mengambil keputusan. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada jabatan, tetapi juga pada kemampuan berkomunikasi, mengambil keputusan, memotivasi, serta menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi yang dihadapi. Berdasarkan pembahasan, dapat diketahui bahwa penerapan kepemimpinan yang tepat mampu meningkatkan kerjasama tim, produktivitas, dan keberhasilan organisasi. Adapun saran dari kelompok kami, seorang pemimpin perlu terus mengembangkan kemampuan komunikasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan konflik. Selain itu, mahasiswa juga perlu mulai menerapkan jiwa kepemimpinan, mulai berbagai kegiatan organisasi sebagai bekal di dunia kerja nantinya.